Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertatap muka. Kita masih bisa membahas tentang materi kegiatan kita Pramuka pada hari ini. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pertemuan kita pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya baru ucapkan selamat kepada kalian ya yang sudah masuk di Pramuka Penggalang. Kalau kemarin kalian di SD, di Siaga, sekarang kalian sudah masuk di Penggalang. Oke, salam Pramuka. Ini ada foto-foto kegiatan kita ya, di mana di sebelah kiri kalian ya itu ada regu inti ya, regu Kraken dan regu Kamelia. Di sebelahnya ini foto-foto kalian waktu Siaga ya, sekarang sudah Penggalang. Apa sih Pak Pramuka itu? Nah, Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana ya, singkatan dari Praja Muda Karana dan merupakan organisasi atau gerakan kepanduan ya. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan ya, pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia dalam dunia internasional. Nah, jadi ini Pramuka nih. Yang kedua, selanjutnya tingkatan dalam gerakan Pramuka. Yang pertama ada Pramuka Siaga, ada Pramuka Penggalang, ada Pramuka Penegak, ada Pramuka Pandega, ada Pramuka Pembina. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah Pramuka Penggalang. Apa sih Pak Pramuka Penggalang itu? Kita bahas di sini ya. Perhatikan Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang ya adalah golongan atau sebutan bagi anggota pramuka yang sudah berusia 11 hingga 15 tahun. Nah, jadi kalian yang sudah berusia antara 11 sampai dengan 15 tahun itu masuk dalam Pramuka Penggalang. Seorang pramuka resmi menjadi penggalang selain telah menginjak usia 11 tahun, juga telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU, syarat kecakapan umum. Apa sih Pak SKU itu? Saya mah taunya Pak yang buku merah Pak. Nah ya, nah itu SKU ya, syarat kecakapan umum. Syarat-syarat kecakapan umum Pramuka Penggalang tingkat ramu minimal ya, di sini salah ketik nih. Tingkat ramu serta mengucapkan trisatya dalam upacara pelantikan yang dipimpin oleh pembinanya. Meskipun sudah berusia 11 tahun ya, apabila kalian belum menyelesaikan SKU Pramuka, kalian disebut sebagai tamu penggalang. Jadi belum penggalang, masih disebut tamu. Jadi nanti kalian wajib menyelesaikan SKU ya, syarat kecakapan umum yang ada di buku merah tuh, di buku merah kecil ya. Nanti di situ kalian silakan mengajukan bisanya di poin berapa, nanti diujikan ya. Oke, lanjut. Nah, dalam pramuka ada yang namanya kode kehormatan, baik di Siaga, Penggalang, Penegak, dan seterusnya. Kalau di Siaga kemarin kalian mengenal yang namanya Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ya, di Pramuka Penggalang beda lagi. Kode kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari janji atau satya. Ya, ada tiga janji yang Pramuka Penggalang ini ya, yaitu trisatya. Sedangkan ketentuan moralnya ada 10 ya, yang kalian kenal dengan dasadharma. Nah, jadi kode kehormatan Pramuka Penggalang ada trisatya dan dasadharma, di mana kode kehormatan ini dan kode moralnya ini bukan hanya kalian hafalkan, tapi kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke, trisatya di sini. Demi kehormatanku, aku akan berjanji dan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasadharma.
Nah, di sini Trisatya ya. Trisatya ini adalah kode kehormatan seorang pramuka. Jadi janjinya seorang pramuka penggalang ya ini nih. Nih si Trisatya ini. Kalian wajib menjalankan kewajiban kalian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat serta menepati dasar dharma. Jadi bukan hanya dihafalkan, kalian wajib aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya. Lanjut. Nah, di sini adalah kode moral ya, kode moral atau dharma, ada 10 ya. Dasa dharma. Ada 10. Ada 10 ya, ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 1, 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3, patriot yang sopan dan kesatria, 4, patuh dan suka bermusyawarah, 5, rela menolong dan tabah, 6, rajin, terampil dan gembira, 7, hemat, cermat dan bersahaja, 8, disiplin, berani dan setia, 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya, kalau Pak Bari dulu waktu Pak Bari masih menjadi seorang anggota Pramuka Penggalang, Pak Bari menghafalkannya disingkat. Ta, ci, pa, pa, re, ra, he, di, be, su. Ada 10. Disingkat. Taknya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinya cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Paknya patriot yang sopan dan kesatria. Paknya lagi patuh dan suka bermusyawarah. Re-nya rela menolong dan tabah. Ra-nya rajin, terampil dan gembira. He-nya hemat cermat dan bersahaja. D-nya disiplin, berani dan setia. B-nya bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Su-nya suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi disingkat. Kalau kalian ingin lebih mudah menghafalkannya, ta, ci, pa, pa, re, ra, he, di, be, su. Ada 10. Ini wajib dihafalkan oleh seorang anggota Pramuka Penggalang, dan bukan hanya dihafalkan, tapi kalian wajib mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti kalian ngapain nih? Ya udah jelas dong, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, sesuai dengan agama yang kalian anut, menjalankan perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh agama? Dilarang mencuri, ya jelas, jangan kalian mencuri. Dilarang kalian nggak boleh kalian minum minuman keras yang membuat kalian mabuk, kan nggak boleh dalam agama. Ya, lalu diperintahkan kalian sholat. Ya, kalau diperintahkan kalian beribadah sesuai dengan agama yang diajarkannya. Ya, kalau Islam berarti kalian sholat, ngaji, puasa. Yang Kristen beribadah sesuai dengan yang diajarkan dan lain sebagainya. Ya, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Cinta alam, jelas kalian harus cinta dengan alam. Artinya kalian merawat alam ini dengan sebaik mungkin. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang hutan, jangan membakar sampah sembarangan, lalu jangan merusak lingkungan ya. Dan kasih sayang sama manusia. 3, patriot yang sopan dan sampai dengan yang ke-10 ya. Nah, lanjut. Lalu dalam Pramuka Penggalang nanti ada kelompok ya, ada kelompok. Nah, kelompok dalam Pramuka Penggalang ini disebut dengan regu. Kalau di siaga kalian kelompoknya namanya barung, kalau di Penggalang disebut dengan regu. Apa regu itu? Regu itu adalah satuan terkecil dalam kelompok Pramuka Penggalang. Satuan terkecil dalam kelompok Pramuka Penggalang. Nah, satu regu terdiri dari 6 sampai dengan 8 orang. Jadi paling sedikit 6 orang, paling banyaknya 8 orang. Ya. Lalu satu regu ini dipimpin oleh seorang pemimpin regu. Di mana pemimpin regu ini dipilih oleh anggota regu dari regu itu sendiri, ya. Jadi bukan dari regu orang lain, dari regu kamu nih. Dari regu kamu memilih satu orang yang akan memimpin regu kalian. Lalu dari ketua-ketua regu itu dipilih satu orang dari mereka menjadi pemimpin regu utama yang disebut dengan pratama, ya, yang disebut dengan pratama. Nah, pasukannya apa Pak? Pasukan ini adalah kumpulan dari beberapa regu pramuka, disebut dengan pasukan, yang terdiri atas beberapa regu tadi nih. Jadi beberapa regu ya itu disebut dengan pasukan, dipimpin oleh seorang pratama, ya. Dipimpin oleh seorang pratama. Regu putra itu menggunakan nama-nama hewan, ya. Regu putra menggunakan nama-nama hewan. Nanti
boleh nama regunya kobra, singa, harimau, macan, kodok, apalagi itu nama hewan kan banyak ya, buaya, kraken, terus dan lain sebagainya. Untuk putri menggunakan nama-nama bunga, ya. Untuk putri menggunakan nama-nama bunga, bisa bunga tulip, bunga matahari, bunga kamboja, asoka, apalagi kamelia dan lain sebagainya, ya. Nah, satu regu ini kalian nggak bisa digabungkan antara putra dengan putri. Ya, di pramuka kita mengenal yang namanya satuan terpisah, di mana regu putra ya khusus untuk anggota putra, regu putri khusus untuk anggota putri, ya. Lanjut. Nah, di dalam pramuka penggalang ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama ada penggalang ramu, ada penggalang rakit, ada penggalang terap. Nah, di sampingnya ada gambar nih, ada gambar contoh TKU ya, tanda kecakapan umum. Apabila kalian sudah menyelesaikan SKU penggalang ramu. Jadi penggalang ramu V1 warna merah, penggalang rakit V2 warna merah, dan penggalang terap V3 warna merah. Nah, Pak, bagaimana saya bisa mendapatkan PKU penggalang ramu? Ya, kalian harus menyelesaikan SKU ya, SKU penggalang ramu. Apa itu Pak SKU? Syarat-syarat kecakapan umum yang tadi Pak baru jelaskan sebelumnya tuh, yang sering kakak-kakak kalian dulu waktu latihan membawa buku kecil warna merah. Nah, itu SKU. Di dalamnya ada beberapa 30 pertanyaan atau 30 yang pertanyaan yang akan diujikan ke pembina kalian. Ya, nanti apabila kalian sudah menyelesaikan pertanyaan tersebut, nanti kalian akan dilantik menjadi seorang penggalang ramu. Kapan Pak bisa diujikannya? Kapan saja, setiap hari, dan tidak mesti dengan pembina kalian. Ketika berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan agama, boleh oleh guru agama, boleh oleh orang tua, boleh dengan guru ngaji, ya. Ketika pertanyaan umum ya tentang sejarah Indonesia, tidak mesti dengan pembina kalian, boleh dengan guru kelas kalian dan seterusnya, ya. Nah, ini targetnya dalam waktu 3 bulan selesai nih penggalang ramu ya. Nanti kita akan ujikan. Lanjut. Nah, ini seragam pramuka putri. Di sini nggak akan Pak Bari bahas semua, yang Pak Bari bahas hanyalah tanda regu ya. Nanti akan Pak Bari bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tanda regu untuk penggalang berbentuk persegi, berbeda dengan siaga. Waktu siaga kalian barung itu berbentuk segitiga dan menggunakan warna. Nah, di penggalang ini tanda regunya berbentuk persegi ya, dengan gambar sesuai nama regunya. Berarti kalau putri ya menggunakan nama-nama bunga ya. Lalu ditaruh di mana Pak? Dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Lengan baju sebelah kiri paling atas. Nah nih, ini kiri nih. Ya. Ini untuk putri. Tuh ya kan, terlihat cantik, gagah ya. Menggunakan kacup, pakai rimba. Pak, kalau saya pakai kerudung gimana? Boleh. Berarti kalian nanti menggunakan baju tangan panjang ya, roknya juga panjang ya. Pak, boleh nggak Pak pakai celana? Boleh ya, celana khusus, ada celana khusus untuk penggalang putri ya. Nah, kacunya sekarang sama seperti kacu cowok ya. Kacunya sama. Lanjut. Nah, ini seragam pramuka putra. Seragam pramuka putra. Kacunya sama dengan putri, menggunakan baret ya. Lalu tanda regunya sama, berbentuk persegi dengan gambar nama regunya. Kalau kalian regunya singa ya berarti gambarnya singa, bukan gambarnya harimau ya, berbeda. Terus dipasang di mana Pak? Ya, sama seperti penggalang putri, dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Nah, sini nih. Ya. Oke, ini nanti di dalam baju kalian ini banyak nih, ada tanda jabatan ya. Maaf. Ada tanda jabatan, lalu ada TKU ya, ada tanda regu, ada tanda kuarcap, ada tanda kuarda, tanda gudep dan lain sebagainya, banyak. Tapi nanti itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, selesai sampai hari ini ya di pertemuan kita di Sabtu ini. Nah, tugas kalian yang pertama, gambarkan tanda regu yang kamu sukai. Gambarkan tanda regu yang kamu sukai. Ini bukan berarti kalian di regu ini, bukan ya. Khusus untuk yang baru masuk ke penggalang, silakan gambarkan tanda regu yang kamu sukai.
Kalau misalkan kalau penggalang putri berarti menggunakan nama-nama bunga ya, gambar bunganya. Kalau penggalang putra gambar hewan ya, hewan yang kalian anggap nanti akan menjadi regu kalian. Tapi bukan berarti ini anggota kalian, bukan, karena kita nanti ada dinamikanya untuk membentukkan sebuah regu. Pak, bagaimana dengan yang sudah memiliki regu? Silahkan gambarkan regu kamu masing-masing ya. Yang kedua, hafalkan Trisatya dan Dasadharma. Hafalkan Trisatya dan Dasadharma. Nah, ini diujikannya gimana, Pak? Silakan kalian buat video ya, kalian hafalkan Trisatya dan Dasadharma dengan penuh gagah perkasa. Lalu video tersebut kalian kirim ke Telegram Pak Bahri ya. Kalian kirim ke Telegram Pak Bahri. Yang ketiga, berikan satu contoh penerapan dari Dasadharma ke-1. Dasadharma ke-1 itu adalah tadi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa nih contoh dari penerapan Dasadharma ke-1? Ya. Misalkan tadi jelas ya, menjalankan kewajibannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, artinya kalian beribadah nih, beribadah sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Yang Islam wajib sholat dan lain sebagainya. Gimana Pak cara pembuktiannya? Silakan kalian foto ya. Kalian foto lalu kalian kirim ke Telegram Pak Bahri. Apabila yang sudah memiliki buku SKU ya, buku SKU, nah di situ kalian bisa sekalian pengujian SKU kalian ya. Nanti boleh ditandatangani oleh orang tua kalian, boleh kalau kalian sholatnya berjamaah boleh ditandatangani oleh imam ya, imam pada saat kalian sholat berjamaah tersebut ya. Pak Bahri tunggu tugasnya, selamat mengerjakan, dan Pak Bahri akhiri pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum itu marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pertemuan kita pada hari ini bisa bermanfaat, dan kita doakan juga semoga pandemi ini bisa cepat selesai ya. Yang beragama muslim mari kita bacakan surat Al-Fatihah, dan yang beragama non muslim mari baca doa yang diajarkan di agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.